Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Putri Salsabila. Saya adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayah Al-Adabi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari salah satu mata kuliah fikih muamalah, yaitu tentang pinjam-meminjam atau qard. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian qard. Qard itu artinya pinjaman. Nah, sedangkan definisi akad qard sendiri yaitu adalah perjanjian pinjam-meminjam dana di mana pihak peminjam ini wajib mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang telah ia terimanya atau dengan jumlah yang telah ia pinjam, dan juga dengan jangka waktu yang sudah disepakati bersama ataupun jangka waktu yang sudah ditentukan di awal. Seperti itu. Itu adalah definisi dari akad qard. Selanjutnya, contoh akad qard dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika seseorang meminjam uang sebesar 10 juta rupiah dan pihak pemberi pinjamannya ini hanya memintanya untuk melunasi jumlah uang yang dipinjamnya saja dan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Karena memang tujuan dilakukannya akad qard ini adalah atas dasar tolong-menolong. Dalam pelaksanaannya pun tidak ada etikat untuk mencari keuntungan ataupun imbalan sedikit pun. Seperti itu. Itu adalah contoh akad qard dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada rukun qard. Jadi rukun qard yang pertama itu ada mauqud alaih. Mauqud alaih itu barang atau hutangnya. Jadi barang yang digunakan dalam akad qard itu adalah barang yang bisa diakad salam. Yang kedua ada yang dinamakan dengan muqtarid atau peminjam. Nah, peminjam ini harus sudah balik, berakal sehat dan juga tidak mahjur. Yang ketiga ada yang dinamakan muqrid atau pemberi pinjaman. Nah, pemberi pinjaman ini adalah seorang yang sudah cakap dalam menggunakan hartanya secara menyeluruh menurut pandangan syariah. Dan terakhir ada yang dinamakan dengan siwot atau ijab qabul. Ijab qabul ini harus diucapkan secara jelas sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak, yaitu muqtarid dan juga muqridnya. Seperti itu. Selanjutnya ada syarat dari rukun qard. Syaratnya itu adalah adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad, dilakukan tanpa ada unsur keterpaksaan, dan dana yang akan digunakannya pun tentunya harus dana yang halal dan juga bermanfaat. Jadi jika ingin melakukan akad qard, kedua belah pihak ini harus sama-sama ikhlas, tidak ada unsur keterpaksaan. Dana yang digunakannya pun harus halal. Jangan sampai ternyata dana ini dihasilkan dengan mencuri ataupun hal-hal yang tidak baik lainnya. Selanjutnya yaitu ada dasar dari akad qard. Dasar dari akad qard ini ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Kalau dalam Al-Quran itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, itu dasar dari Al-Quran. Sedangkan dasar akad qard dari hadis itu itu ada pada hadis riwayat Ibnu Majah. Bisa teman-teman baca. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang berhutang akan diberi pahala yang berlipat ganda. Seperti itu. Selanjutnya ada ketentuan akad qard. Yang pertama, akad qard adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtarid
atau nasabah yang memang membutuhkan. Yang kedua, muqtarid ini wajib mengembalikan seluruh dana yang diterimanya dalam waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga, biaya administrasi pada akad qard itu adalah beban kepada para muqtaridnya atau peminjamnya. Keempat, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan bila memang dirasa perlu. Terakhir, muqtarid dapat memberikan tambahan dana secara sukarela kepada lembaga keuangan syariah. Itu adalah ketentuan akad qard atau bisa disebut dengan Al-Qard yang telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jadi hanya itu saja materi fikih muamalah tentang qard atau pinjam meminjam yang bisa saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila dalam penyampaian materinya terdapat kekeliruan atau kesalahan ucap. Tolong dibukakan pintu maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para pendengarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.